Selamat malam, ketemu lagi dengan gue Lembu Tambun di Jurnal Lembu. Malam ini kita akan bahas langsung di Google, kita lihat emiten nikel. Ya, emiten nikel. Jadi di sebelumnya disclaimer on dulu ya. Kalau video ini sebenarnya sifatnya edukasi, tidak mempengaruhi apapun. Ini gue senang aja dengan cara-cara bodoh untuk mencari data mengenai emiten nikel gitu ya. Jadi kalau Mbah Google itu sendiri, biasanya teman-teman bisa cari ya di Mbah Google ini. Ketika lo tanya tentang emiten nikel, maka biasanya dia akan mengarahkan ke beberapa pertanyaan. Misalnya emiten nikel itu apa aja yang masuk. Nah, ini ada Antam, Vale Indonesia, Timah TBK, Plat Timah Nusantara, Harum Energi, PAM Mineral ya, gitu. Tapi apakah benar atau enggak, ya nanti kita lihat ya. Biasanya memang Mbak Google ini untuk mengarahkan beberapa option-option. Apa aja perusahaan nikel Indonesia? Nah, ini kan sama ada resource alam, ada tambahan lagi KKGI dan segala macam. Jadi banyak-banyak pendapat mengenai subjek-subjek terkait dengan emiten saham nikel itu apa aja gitu. Jadi ini juga buat tips buat teman-teman. Kita biasanya akan menyebutnya emiten sahamnya gitu. Emiten saham bukan saham emitennya, emiten saham gitu. Nikel itu pembuatan mesin untuk sifatnya tahan kehausan dan nikel dibilang dalam Nice Daily bahwa Indonesia punya banyak nikel ya. Jadi punya ada mineral di tanah tuh cukup banyak gitu. Jadi kadang-kadang kita malah um, impor keluar, tapi sebenarnya harusnya kaya di Indonesia sendiri ya. Uh, kita langsung lihat aja beberapa informasi mengenai saham-saham nikel itu sebenarnya apa aja yang kita akan kilas balik aja dulu. Nanti kita akan bahas satu persatu terkait dengan dividennya, perusahaan yang baik yang mana, terus kemudian tipe-tipe lainnya ya gitu. Ada website Trend Asia bilang kalau saham-saham nikel tuh ada Antam, Vale Indonesia, Timah, terus Plat Timah Nusantara, NIKL, Harum ya, Harum Energi, PT PAM Mineral ya. Terus kemudian kalau websitenya Kumparan, di sini yang dimasukkan itu datanya saham nikel tuh Aneka Tambang, ANTM, PAM Mineral, KKGI, Resource Alam Indonesia, Vale Indonesia, terus kemudian ada DKFT ya, Central Omega Resource. Ya, kita bahas dulu aja ya. Apakah benar atau enggak nanti urusan belakangan ya gitu. Ada IFSH, ada Timah Tin ya. Kalau websitenya IDX Channel ya, di sini masukin 6 emiten saham nikel. Satu, Vale Indonesia Inco, kemudian Aneka Tambang, ANTM, kemudian ada PT Timah TBK, ada Harum Energi, terus kemudian ada Plat Timah Nusantara, ada MDKA, PT Merdeka Copper Gold gitu. Ini gue sebutin dulu karena nanti gue akan coba untuk bahas satu persatu bagaimana terkait dengan websitenya, terus laporan keuangannya, terus bagaimana kita dapat informasinya dengan cara-cara yang amatiran, orang-orang bodoh lah ya, dengan cara sederhana. Kan kita bukan orang expert ya, tapi kita berusaha mencari belajar dari beberapa mentor, dari beberapa orang yang mencoba mengulas, dari beberapa berita ya gitu. Nanti semua linknya lo bisa dapat di deskripsi ya, tapi jangan sampai lupa untuk follow dan subscribe ya, dan like kalau misalnya lo suka dengan video ini, jadi gue bisa tahu kalau memang lo suka. Nah, kalau dari IDN Financials, website IDN Financials, ini kebetulan gue buka PT Aneka Tambang Antam, karena Antam ANTM berulang kali disebutkan ANTM ya. Dan gue mau cari pakai website ini, dan Financial itu menggunakan
companies. Related companies itu jadi emiten yang kurang lebih sejenis. Nah, gitu. Jadi kalau di sini disebutin ada MDKA, Inco, ANTM, Cita, TINS, Arci, GGRP, NICL, PSAB, IFSH. Jadi benar ya, tadi ya ada kan gitu ya. Ada SING, ada DFKT. Kayaknya itu ya datanya. Ini ada price yang dari harga-harganya, tapi ini diurutin kalau di IDN Financial itu diurutin berdasarkan market cap million ya, market capnya gitu, berdasarkan market cap. Gue akan lompat, biasa orang menggunakan investing.com. Kalau gue lompat dengan stock screenernya si investing.com, maka gue akan mendapatkan di sini ya, data ini gue susun berdasarkan stock screenernya basic materials, metals, mining, kemudian lessnya, dividennya gue masukin, gue kumpulin yang berdividen ya. Sebenarnya gue kumpulin, kalau ini gue ilangin sebenarnya akan kelihatan yang nggak berdividen ya. Ini misalnya gue ilangin gitu, nah, nanti di sini ada kurang lebih 33 gitu ya. Jadi ada yang nggak berdividen, ada yang dividen gitu. Nah, tapi gue mau coba untuk fokus pada pilihan yang berdividen aja. Kayak modelnya di sini kan data ini ada kelihatan ada TINS, Cita, TBMS, ANTM, Samindo Resource masuk ya. Menurut data ini ya, sekali lagi ya, menurut data investing. Terus kemudian ada IFSH, ada Platima, NIKL, ada Steel Pipe, ISSP, dari tadi belum ada. Nah, di sini ada disebut juga GGRP gitu ya. Ada GGRP. Walaupun di lainnya juga misalnya kita akan lihat di sini ada MDKA juga ya gitu, karena belum di sini kenapa ke sini ada ADMR juga, ada raw mineral, tapi datanya di sini dia Vale Indonesia disebutin Inco, tapi dia belum ada catatan terkait dengan dividen dibandingkan yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 yang teratas ya. 9. Sekali lagi nanti linknya lo bisa dapet di kolom deskripsi. Jangan lupa untuk subscribe dan like-nya ya untuk mensupport gua. Kalau memang lo suka dengan analisa ini, jadi dengan lo memberikan like, jadi gue tahu nanti next time gue akan bahas satu persatu terkait dengan saham-saham ini. Sekali lagi gue pencinta dividen. Jadi kalau dibilang gue itu technical ya technical, tapi gue sebenarnya sukanya fundamental dan pencinta dividen ya gitu. Nah, gue akan masuk ke websitenya Stockbit ya. Stockbit itu awalnya Bibit, terus kemudian kalau mau main sahamnya namanya Stockbit. Dan di sini ada ulasannya yang 7 saham nikel yang masuk di bursa efek menurut mereka adalah Antam, terus kemudian ada Vale, Inco, terus kemudian DFKT, IFSH, terus kemudian KKGI. KKGI itu tadi di stock screener sini mana ya? Di investing.com KKGI tadi kayaknya kok aku nggak lihat ya. Iya, oke. Sorry ya kalau muter-balik karena gue senang untuk mengulas. Ada TINS, ada NICL juga ya, gitu. Kalau ini data yang berdasarkan Stockbit. Nanti lo bisa klik di deskripsi. Jangan lupa untuk subscribe dan like-nya, oke? Dan yang terakhir, ini ada satu website lembarsaham.com. Mungkin nggak tahu, mungkin ada yang familiar, mungkin enggak. Tapi yang gue seneng dari websitenya ini, Lembar Saham, itu dia memberikan data langsung sektornya, pertambangan. Jadi dia langsung ngasih tahu Antam, terus kemudian Arci, Cita, DFKT, IFSH, Inco, MDKA, NICL, PSAB, TINS, Zinc. Kalau misalnya kita ketik ANTM, mungkin ada keluar sesuatu mungkin. Q2 datanya. Jadi ini bisa kelihatan berdirinya IPO-nya saham beredar. Ini disusun kalau misalnya berdasarkan saham beredar. Nah, ini nih. Oh, agak dibalik ya, coba ya. Berdasarkan saham beredarnya malah PSAB. Ya, cukup banyak. Terus kemudian kapitalisasi, harganya nggak bisa diklik, kapitalisasinya bisa, kapitalisasi paling besar dimiliki oleh
MDKA. Nanti kita lihat, kita bahas saja satu persatu di film berikutnya ya. Iya. Jadi nanti gue akan bahas, sekali lagi, gue pencinta dividen, jadi gue akan bahas biar fokus pada beberapa saham yang berdividen gitu. Ini aja ulasan mengenai sektor pertambangan, emiten nikel yang menjadi sorotan saat ini, di mana Indonesia memang memiliki nikel yang lebih banyak dibandingkan negara lainnya, dan harapannya mobil listrik jadi banyak di Indonesia dan didirikan di Indonesia. Semoga Indonesia jauh lebih baik gitu. Nantikan video gue berikutnya lainnya terkait dengan emiten-emiten saham nikel satu-satu nanti dibahas, oke, gitu. Jadi gue akan pilihkan supaya ini sifatnya edukasi, supaya lu nanti semua yang nonton bisa melakukan analisa pribadi tanpa dipengaruhi oleh orang, gitu. Harapan video gue ini sebenarnya sekali lagi sifatnya edukasi supaya suatu hari lu bisa melakukan analisa secara pribadi untuk diri lo sendiri tanpa dipengaruhi oleh orang lain ataupun ikut-ikutan, ya, gitu. Terima kasih, salam dari gua, Lembut Ampun. Bye-bye.